Aku udah nyobain yang ini loh. Cubit sikumu sekeras mungkin, kamu hampir gak merasa sakit. Kok bisa? Area kulit yang berbeda punya ujung saraf yang juga beda. Tubuh kita didesain untuk lebih peka terhadap rasa sakit di tempat-tempat yang lebih berisiko tinggi untuk rusak. Bagian-bagian penting itu punya lebih banyak ujung saraf agar kita lebih waspada dan bisa melindungi diri kita. Dan kulit tebal kayak di siku kita punya lebih sedikit detektor rasa sakit. Nah, aku bukan lagi membahas rasa nyeri kesemutan dan menyentak yang kamu rasakan pas sikumu membentur sesuatu ya. Wah, kalau itu sih rasanya kayak seluruh lenganmu kesetrum. Menurutku ini bukan rasa lucu, tapi ini berasal dari funny bone atau tulang lucu. Tulang lucu sama sekali bukan tulang loh. Ini saraf yang berawal dari tulang belakang menuju leher sampai siku dan jari-jarimu. Nama aslinya adalah saraf ulinaris. Ini adalah salah satu dari 3 saraf utama di lenganmu dan memberi sensasi di ujung-ujung jari. Saraf ulinarismu dilindungi dengan baik oleh otot, lemak, dan tulang. Tapi ada satu titik di sikumu di mana saraf ini terekspos dan itu titik tulang lucu. Versi lain tapi nyata dari kisah Achilles kan? Oke, sekarang kamu sudah paham kenapa jika tulang lucumu terbentur rasanya begitu lain dengan pas sikumu nggak merasakan apa-apa jika dicubit. Fenomena berikut terkait dengan momen-momen sosial yang canggung. Mungkin gak seluruhnya, ini bisa terjadi saat gebetanmu memujimu. Aku lagi membahas tentang pipi yang memerah nih. Nah, aku gak yakin kalau di perutmu memang ada kupu-kupu saat kamu jatuh cinta, tapi aku yakin dengan yang ini. Ketika pipimu memerah, lapisan lambungmu juga memerah. Iya, aku udah lihat. Lapisan lambung adalah jaringan yang melindungi dinding lambungmu dari asam di dalamnya. Saat pipimu memerah, jaringan ini juga memerah karena ini terjadi saat darah naik ke permukaan kulit. Ini berdampak terhadap perut juga loh, dan ini adalah proses alami, respons psikologis terhadap perubahan emosimu. Karena lagi membahas tentang lambung, kayaknya ini saat yang pas untuk ngasih tahu bahwa cairan lambung bisa melumat meja baja. Ini berarti asam bisa mencerna organ dalammu dong. Syukurlah lapisan lambungmu mencegah terjadinya hal ini. Kamu bisa berpendar dalam gelap. Jangan matiin lampu dulu ya, kamu gak akan bisa lihat ini dengan mata telanjang. Visual tubuh manusia yang bercahaya ini berasal dari kamera ultrasensitif. Para ilmuwan Jepanglah yang pertama menangkap foto-foto biopendar manusia. Cuma kamera ultrasensitif yang bisa mengungkap kalau tubuh kita memancarkan sedikit cahaya, sebab cahaya ini 1000 kali lebih lemah dibanding yang bisa dideteksi mata manusia. Rupanya semua makhluk hidup menghasilkan sedikit cahaya berkat reaksi kimia dalam sel-sel mereka. Manusia baru saja ditambahkan ke dalam daftar ini. Para peneliti telah memfoto tubuh bagian atas para sukarelawan selama beberapa hari. Hasilnya menunjukkan kalau jumlah cahaya yang dipancarkan mengikuti siklus 24 jam. Pendar yang paling terang terjadi saat sore dan paling redup di akhir malam. Selain itu, cahaya paling terang dipancarkan dari pipi, dahi, dan leher. Yang menarik, ini nggak sesuai dengan area paling terang yang tertangkap kamera termal. Apa kamu tahu kalau kamu agak lebih tinggi di pagi hari dibanding sesudah itu? Iya, aku udah mengukur kamu loh. Serius, perbedaan tinggi ini berkaitan dengan gravitasi. Kekuatan gravitasi menekan tulang rawan di tulang belakang dan lututmu pas kamu berdiri atau duduk sepanjang hari. Tapi saat kamu berbaring, tulang belakangmu nggak tertekan dan rileks. Karena itu, pas bangun pagi setelah istirahat di ranjang semalaman, kamu lebih tinggi. Pertambahan tinggi badan ini nggak lebih dari 2,5 cm, jadi jangan taruhan siapa yang lebih tinggi sehabis tahu info ini ya. Fakta seru, para astronot yang kembali dari misi mereka lebih tinggi beberapa senti dibanding biasanya pas di bumi. Ini karena tidak adanya gravitasi di ISS. Tapi mereka nggak setinggi itu terus kok. Pas sudah di bumi lagi, lambat laun gravitasi menekan mereka hingga kembali ke tinggi badan semula. Yuk kita kembali ke organ yang tadi kita bahas, kulit. Iya, kulit adalah salah satu organ. Faktanya kulit adalah organ terluas di tubuhmu. Kulit berkontribusi sampai sekitar 15% berat badanmu. Apalagi ya peran organ ini selain menutupi tubuhmu, kulit punya berbagai fungsi vital, misalnya melindungi tubuhmu dari bahaya fisik dan biologis dari luar. Selain itu, kulit juga mencegah penguapan air berlebihan. Aku kepo banget nih, apalagi kejutan yang dimiliki tubuh manusia ya. Tapi untuk saat ini, yuk kita lanjut dulu ke dunia hewan. Burung hantu nggak punya bola mata loh. Sebagai gantinya, burung hantu punya tabung mata. Mata mereka yang berbentuk tabung ini nggak bergerak dalam soket matanya seperti mata kita. Karena itu, burung hantu harus menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melihat sekitar. Tapi menggerakkan tubuh akan menimbulkan bunyi, sehingga hewan-hewan lain akan mendengarnya. Jadi burung hantu berevolusi hingga punya leher yang bisa berputar sekitar 270 derajat dengan super pelan. Tapi apa masalahnya? Visi malam butuh kornea lebih besar untuk memperoleh cahaya sebanyak mungkin. Ini alasan utama kenapa kebanyakan hewan malam, seperti kukang atau ingkir bermata lebar. Bagi burung hantu, cara kerjanya agak berbeda. Karena kepalanya kecil, mata sebesar itu nggak akan muat di dalamnya. Meskipun nggak punya bola mata, tapi makhluk ini punya 3 set kelopak mata. 1 set untuk berkedip, 1 untuk tidur, dan yang terakhir untuk menjaga kebersihan tabung matanya. Apa burung hantu peduli dengan itu? Iya dong! Lanjut dari hewan malam ke hewan-hewan yang lebih kamu kenal. Meow. Kucing punya organ tambahan yang memungkinkan hewan ini membaui udara. Organ ini disebut organ Jacobson atau organ vomeronasal. Organ ini berlokasi di rongga hidung kucing dan membuka ke langit-langit mulutnya. Organ ini bisa mendeteksi bahan kimia tertentu dengan saraf yang langsung menuju otak, tapi itu bukan penciuman biasa ya. Reseptor bau organ Jacobson nggak didesain untuk menangkap bau biasa. Organ ini mendeteksi bahan kimia yang sama sekali nggak berbau. Dengan kata lain, kucing bisa mendeteksi bau yang tak terdeteksi. Bukan cuma ini, organ Jacobson meningkatkan indera penciuman. Misalnya saat anak kucing mencoba mencari susu induknya, bayangin ada 2 induk dan 4 anak kucing bisa membedakan induknya dari kucing dewasa lain dengan bantuan indera penciumannya. Saat orang ketemu, mereka saling menilai bahasa tubuh. Biasanya kucing melakukan ini dengan mengendus kepala satu sama lain. Sapaan ini melepaskan feromon yang bisa menyampaikan banyak hal tentang satu kucing ke kucing lain, seperti apa makanan kesukaan kucing lain, atau apa hewan itu sehat atau enggak. Kucing bahkan bisa menilai apa kucing lain sedang senang atau sedih. Semua itu berkat organ Jacobson.
Nah, ini fakta lain tentang kucing nih. Hidung kucing memiliki tonjolan khas yang menyerupai pola. Mirip sidik jari kita, tiap kucing punya sidik hidung yang unik. Sidik hidung ini bisa dipakai sebagai bentuk identifikasi loh. Oke Pus, kamu bisa kena tuduhan udah mecahin vas loh. Ada sidik hidungmu di seluruh vas. Nah, kamu mau bikin kesepakatan? Ceritain aja semua yang kamu tahu tentang si anjing yang mengunyah DVD itu. Untuk para pecinta anjing, aku nggak lupa kalian kok. Ini mitos yang mungkin pernah kamu dengar. Anjing itu buta warna, tapi sebetulnya enggak loh. Namun cakupan warna yang bisa mereka deteksi memang terbatas dibanding spektrum yang bisa dilihat manusia. Warna yang bisa dilihat anjing terutama terdiri dari kuning, biru, dan ungu. Warna merah, hijau, dan oranye nggak terlihat oleh mereka. Yang ini tentang kura-kura nih. Hewan ini nggak bisa ninggalin tempurungnya dan kembali kapan saja mereka mau. Faktanya, hewan ini lengket sepenuhnya di tempurungnya. Tempurung ini tumbuh bersama si kura-kura, mirip kulit manusia. Tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang. Ini termasuk rangka dengan tulang belakang dan tulang rusuk. Jadi kura-kura pergi kemanapun dengannya. Mirip rumah mobil lah yang nggak bisa kamu lepas. Rambutmu itu sebanyak rambut monyet. Jangan tersinggung dulu ya. Tapi sidik jarimu juga nggak unik-unik banget sih. Dan kamu bisa mendengar lebih baik setelah menutup telinga. Kira-kira pernyataan tadi fakta atau cuma mitos? Saat seseorang berbohong, hidungnya bisa membocorkan kebohongannya. Benar nggak ya? Yup, para peneliti dari Universitas Granada menemukan bahwa saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan di sudut dalam mata mereka meningkat. Fenomena ini dinamai efek Pinocchio. Hei, kalau yang ini gimana? Manusia bisa punya rambut sebanyak simpanse. Fakta atau mitos? Anehnya, yang ini juga fakta. Jumlah rambut manusia dan simpanse atau kera lain seukuran kita kira-kira sama. Satu-satunya perbedaan adalah rambut tubuh manusia lumayan halus dan biasanya nggak berwarna. Jadi kita sulit melihat betapa banyaknya rambut kita. Paru-parumu identik. Kedengarannya masuk akal sih. Tapi bener nggak ya? Yang ini cuma mitos. Paru-paru kirimu terdiri dari 2 lobus, sedangkan paru-paru kananmu terbagi menjadi 3 bagian. Selain itu, paru-paru di kiri agak lebih kecil. Fungsinya untuk memberi ruang bagi jantungmu. Oh iya, paru-parumu juga berisi sekitar 2.400 km saluran udara. Panjangnya lebih dari setengah jarak antara New York ke Los Angeles. Juga ada lebih dari 300 juta alveoli, yaitu kantung udara kecil berbentuk balon di paru-parumu. Aku yakin kamu pernah dengar yang satu ini. Wortel bisa membuat penglihatanmu lebih baik. Fakta atau mitos? Sayangnya, pernyataan ini nggak benar. Wortel juga nggak bisa membantumu mendapatkan penglihatan malam hari yang lebih baik. Wortel memang penuh vitamin A yang bermanfaat bagi tubuh dan melindungi mata. Tapi sayuran ini nggak bisa menyelamatkanmu dari kewajiban memakai kacamata kalau kamu membutuhkannya. Beberapa orang bersin saat melihat matahari. Benar nggak? Ya, benar. Sekitar 25% orang punya reaksi unik terhadap sinar matahari, yaitu bersin. Fenomena ini bahkan punya nama sendiri, yaitu refleks bersin fotik. Mencukur bulu tubuh membuat tubuh lebih gelap dan lebih tebal. Apa iya? Tenang, ini cuma mitos. Mungkin rambut tubuhmu kelihatan kayak makin tebal, makin cepat tumbuh, atau bahkan warnanya berubah. Tapi itu cuma ilusi. Mencukur menumpulkan ujung folikel rambut. Jadi, rambutmu kelihatan lebih kasar dan gelap dari biasanya. Tapi begitu tumbuh lagi, rambutmu akan mulai kelihatan sama kayak sebelum kamu mencukurnya. Kamu punya sidik jari yang unik. Nah, yang ini pasti benar kan? Masalah pernyataan ini adalah para ilmuwan nggak bisa membuktikan bahwa setiap rangkaian sidik jari kita benar-benar unik. Tampaknya memang benar, tapi sulit mengeceknya. Meski agak mustahil, orang-orang dengan sidik jari yang sama mungkin benar-benar ada. Kita punya lebih dari 5 indera. Ini mitos atau justru fakta yang menarik ya? Ada 5 indera yang paling jelas. Penglihatan, penciuman, sentuhan, pendengaran, dan rasa. Tapi bagaimana dengan termosepsi? Untuk panas, nosisepsi untuk nyeri, atau untuk kesadaran tubuh alias propriosepsi. Tutup matamu dan sentuh hidungmu. Bisa? Itu adalah bukti propriosepsi. Daftar ini bisa terus bertambah. Beberapa ahli menyatakan manusia punya 21-53 indera. Jarimu mengerut setelah kamu menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam air demi keselamatanmu. Apakah benar? Mana pilihanmu? Menurut para peneliti, memang benar. Tapi biar kujelaskan dulu, jari mengerut disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Saat kamu berada di dalam air untuk waktu yang lama, sistem sarafmu membuat pembuluh darahmu menyusut. Tubuhmu menjauhkan darah dari daerah itu, dan kehilangan darah ini membuat pembuluhmu lebih sempit. Kulit pun mulai terlipat dan membentuk kerutan imut itu. Para ilmuwan belum 100% yakin, tapi menurut mereka, proses ini terjadi untuk membantumu memiliki cengkraman lebih baik saat tangan dan kakimu basah. Manusia cuma memakai 10% otak mereka. Oh, semoga ini cuma mitos. Dan memang, ternyata kamu menggunakan hampir 100% otakmu setiap harinya. Organ ini aktif sepanjang waktu, bahkan saat kamu tidur. Saat kamu terlelap, korteks frontalmu yang bertanggung jawab untuk berpikir dalam tingkat tinggi dan area yang membantumu merasakan lingkunganmu masih melakukan tugasnya. Bagi sebagian orang, dunia jauh lebih terang daripada yang lain. Kok bisa? Yang ini juga benar, ada 3 jenis sel kerucut di mata rata-rata orang.
Kerucut ini membantumu mengenali warna dalam spektrum biru, merah, dan hijau. Berkat sel kerucut, mayoritas manusia bisa membedakan sekitar 1 juta warna berbeda. Tapi mereka yang memiliki tetrakromasi punya 4 kerucut. Fitur ini memungkinkan mereka untuk melihat hingga 100 juta warna berbeda. Anomali penglihatan ini sangat jarang terjadi, dan wanita lebih sering mengalaminya daripada pria. Tapi ada satu hal lucu loh, kebanyakan orang dengan tetrakromasi bahkan tidak sadar mereka melihat dunia lebih terang daripada yang lain. Terkadang, kamu bisa mendengar lebih baik setelah menutup telinga. Kedengarannya kontraproduktif ya, tapi jangan-jangan benar. Ya, benar. Kalau kamu berada di tempat yang bising, misalnya di klub atau konser, kamu harus menutup telinga untuk mendengar temanmu lebih baik. Dorong tragus, yang merupakan tulang rawan tertutup kulit runcing di depan saluran telingamu, ke dalam telingamu. Kemudian, arahkan telinga ini ke arah temanmu. Beres. Kamu bisa mencegah bersin. Ho, semoga yang ini benar. Tapi mungkin cuma mitos. Yang ini benar. Kalau kamu nggak mau bersin, tekan kulit di pangkal hidungmu menggunakan jari. Saat melakukannya, otakmu menerima sinyal alarm. Otak pun segera mengerem semua proses lainnya, termasuk refleks bersin. Oke, kamu yakin mau nonton 5 episode drakor favoritmu sekarang dan membayar tidurmu nanti sekaligus? Tapi, apa bisa? Sayangnya enggak sih. Kamu bisa aja nyoba bayar utang tidurmu di akhir pekan atau banyak tidur siang selama seminggu. Tapi tetap nggak bakal membantu. Cara kerja tubuhmu nggak begitu. Kalau kamu kurang tidur pada malam sebelumnya atau tidur terlalu malam, tidur sampai tengah hari tak akan menyelamatkanmu. Lebih buruk lagi, terlalu banyak tidur bakal bikin kamu sakit kepala. Beberapa orang punya lebih banyak tulang rusuk dibanding yang lain. Mitos bukan? Eits, ini fakta. Kebanyakan orang punya 12 pasang tulang rusuk. Jadi, totalnya 24. Tapi 1 dari 200 orang punya tambahan tulang rusuk ke-25. Ini namanya tulang servikal dan terbentuk di pangkal leher di atas tulang selangka. Tulang ini bisa tumbuh di kiri, kanan, atau bahkan kedua sisi tubuh. Orang-orang yang punya tulang rusuk ekstra kemungkinan besar tidak tahu tentang perbedaan ini. Alasannya, tulang rusuk ekstra ini jarang terbentuk sempurna dan kadang cuma terlihat seperti jaringan tipis. Kalau ini yang terjadi, kamu tak akan bisa melihatnya meski di bawah sinar X. Kamu harus menunggu setidaknya setengah jam setelah makan sebelum berenang. Kedengarannya masuk akal ya, tapi apa benar? Ini cuma mitos. Saran ini muncul karena makan dalam porsi besar membuat darahmu mengalir ke perut untuk membantu proses pencernaan. Pada saat yang sama, ototmu tidak mendapatkan cukup darah sehingga menyebabkan kram. Namun, pada kenyataannya, berenang setelah makan merupakan sesuatu yang sama sekali tidak berbahaya. Pengalihan darahmu ini tidak cukup untuk menyebabkan masalah serius. Dengkuran beberapa orang bisa lebih keras daripada suara blender. Gimana menurutmu? Rata-rata, saat seseorang mendengkur, suaranya tidak lebih keras dari 60 desibel, yang sama kerasnya dengan suara obrolan biasa. Namun, terkadang tingkat kebisingannya bisa sampai 80 desibel, dan itu benar sekeras blender. Tidak semua orang punya pupil berbentuk bulat. Masa iya sih? Yep, 2 dari 10.000 orang punya pupil berbentuk unik. Paling umum, bentuknya mirip lubang kunci. Kelainan mata ini disebut koloboma. Menariknya, beberapa orang dengan kondisi ini tidak punya masalah penglihatan. Hei, barusan kamu ngomong apa? Suaranya kurang kedengeran. Aku baru aja ngabisin seloyang pizza nih, makanya kupingku jadi kurang peka. Setelah kita makan banyak, biasanya pendengaran kita memang kurang tajam. Sebagian besar aliran darah diarahkan ke lambung selama proses pencernaan, sehingga suplai ke organ lain jadi berkurang. Kalau kamu mau nonton konser band favoritmu, sebaiknya makan dikit aja ya, biar telingamu tetap tajam. Di atas lambung dan ginjal kiri ada organ mantul yang bisa numbuh lagi setelah diangkat sebagian. Hati kita bisa beregenerasi sendiri dengan membuat sel baru bernama hepatosit. Sel ini mulai membelah setelah hati rusak. Tapi durasi dan jumlah sel yang beregenerasi dipengaruhi oleh tingkat kerusakannya. Menurutmu, lebih parah mana antara nggak tidur dan nggak makan? Ternyata, kurang tidur lebih berbahaya loh. Kurang tidur bikin tubuh kita lebih rentan terpapar penyakit. Setelah 24 jam nggak tidur, kamu bisa mengalami gangguan ingatan dan sulit konsentrasi. Nggak tidur 17 jam, bikin kamu ngerasa capek, pusing, bad mood, tegang, dan sensian. Wah, jadi pengen tidur lagi nih. Kurang tidur juga bikin reseptor nyeri lebih sensitif dan sekujur tubuhmu jadi lebih pegel-pegel. Oh iya, pendengaranmu juga bakal kena efeknya. Hah? Sedangkan nggak makan selama 24 jam, masih bisa bikin kamu tetap normal sebelum perutmu tahu kalau kamu belum makan. Di 8 jam pertama, kamu terus mencerna makanan terakhirmu. Dan beberapa jam setelahnya, kamu mulai menggunakan lemak yang tersimpan sebagai cadangan energi. Nggak makan selama lebih dari 24 jam, bikin tubuhmu mulai mencerna protein. Dan kamu akan mulai kehilangan otot. Ingat ya, nggak semua air hujan bisa diminum. Air ini kadang mengandung bakteri dan virus berbahaya. Apalagi di tempat-tempat yang sangat berpolusi, air hujannya bisa mengandung zat berbahaya. Tapi sebagian masyarakat masih mengandalkan tetesan hujan sebagai sumber air utama mereka. Memangnya air hujan punya manfaat kesehatan? Kalau menurut penelitian sih enggak. Beberapa zat berbahaya dalam air hujan memang bisa hilang setelah airnya direbus. Tapi sebaiknya cari aman aja lah. Kamu perlu minum air dari sumber yang benar-benar aman dan layak konsumsi.
Keringat punya fungsi utama untuk mengatur suhu tubuh dan menambah kelembapan. Misalnya, keringat di telapak tangan yang bikin cengkraman kita lebih kuat. Tapi keringat nggak tiba-tiba muncul di kulit. Di tubuh kita ada sekitar 5 juta pori-pori. Tiap hari kita nginjek seperempat tulang kita loh. Di dalam tubuh kita ada sekitar 200 ruas tulang dan sekitar seperempatnya terdapat di area kaki. Karena kita punya 26 tulang di masing-masing kaki, berarti total di kedua kaki ada 52. Air mata kita punya banyak fungsi penting, misalnya untuk melindungi mata dari infeksi atau ngebersihin debu dan kotoran. Atau bisa juga karena lagi sedih. Ternyata kita ngeluarin banyak banget air mata loh, bahkan bisa sampai 113 liter setiap tahun. Hampir muat diisiin ke 1 bathtub. Jadi terharu. Tekanan darah kita aktif beberapa jam sebelum kita bangun. Karena di pagi hari, tubuh kita menghasilkan banyak hormon, seperti adrenalin dan noradrenalin. Hormon ini bisa ngasih dorongan energi di pagi hari, sekaligus naikin tekanan darah yang biasanya lebih tinggi di jam 6 pagi dan jam 12 siang. Tapi di malam hari, tekanan darah kita turun 20%, karena biasanya kita cuma tidur dan nggak ngelakuin aktivitas berat. Darah menyumbang sekitar 10% berat badan kita, banyak juga ya. Kita emang biasa menganggap berat badan kita sebagian besar terdiri dari otot, cadangan lemak, dan tulang. Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Pada orang dewasa sehat, tulang menyumbang 15% dari total berat badan. Lalu, sekitar 40-45%-nya berupa otot, 15%-nya cadangan lemak, dan sisanya berupa kulit, tendon, rambut, dan materi lain. Coba deh hitung lagi, totalnya udah 100% kan? Ukuran paru-paru kita nggak sama persis. Salah satu bagiannya lebih gede dan bentuknya juga beda. Paru-paru kanan lebih gede dan lebih berat karena di sebelah kirinya ada jantung. Makanya, paru-paru kiri kita punya lekukan kecil yang biasa disebut cardiac impression. Paru-paru kanan emang lebih besar, tapi agak lebih pendek karena di dekat situ juga ada hati. Hati juga perlu nyender ke paru-paru kan? Iya. Kaulah sandaran hati. Beberapa bagian tubuh kita punya ukuran simetris loh. Kamu bisa tahu tinggi badanmu cuma dengan mengukur rentang tanganmu. Berdasarkan pengukuran ini, para ahli juga bisa bikin teori soal penampilan manusia purba. Rupanya, kita berevolusi jadi lebih simetris agar terlihat sehat dan lebih menarik. Karena kita berjalan dengan 2 kaki, fitur tubuh simetris juga ngebantu kita bergerak dengan seimbang tanpa boros energi. Meski indera penciuman manusia nggak begitu tajam, hidung kita bisa mencium sekitar 1 triliun jenis bau. Para saintis masih melakukan riset terkait subjek ini, dan mereka meyakini angkanya bisa bertambah. Beberapa ras anjing memang punya penciuman 10.000 sampai 100.000 kali lebih tajam dari kita. Tapi jawara di dunia hewan masih disematkan pada gajah. Mereka punya lebih dari 10.000 jenis gen reseptor penciuman. Kalau manusia dan simpanse cuma berkisar di angka 400. Kamu ngiranya jari kelingking kita paling lemah di antara jari lain kan? Jangan salah, kalau kelingking kita hilang atau cedera, kekuatan seluruh cengkeraman kita bisa turun sampai 33%. Cairan lambung yang terdiri dari asam klorida, kalium klorida, dan natrium klorida ternyata jauh lebih kuat daripada makanan asam seperti lemon, nanas, maupun tomat. pH asam lambung yang sehat berkisar antara 1 sampai 3. Jadi kalau dipikir-pikir, pH-nya cuma sedikit lebih asam dari asam aki. Helaian rambut kita juga kuat loh. Bahkan ada penelitian yang mengamati ketahanannya pada bahan buatan manusia. Rambut yang sehat diperkirakan bisa menahan beban sampai 12 ton. Kekuatannya ini berasal dari protein rambut yang dikenal dengan sebutan keratin. Protein ini juga ada di kuku dan kulit kita. Cuma sekitar sepertiga manusia yang punya penglihatan sempurna. Dan banyak banget di antara kita yang pakai kacamata dan lensa kontak. Jumlahnya sekitar 66%. Selain kondisi mata yang berbeda, penglihatan kita juga memburuk seiring usia. Saat kita masih bayi, ukuran kepala kita 1/4 dari tinggi badan. Dan setelah 25 tahun, kepala kita cuma 1/8-nya. Ukuran kepala nggak berubah setelah kita bertambah tua. Tapi bagian tubuh lainnya tetap berubah, apalagi kaki dan torso. Otak kita mirip banget kayak komputer super kuat. Satu selnya aja bisa memuat 5 kali informasi dari seluruh ensiklopedia Britannica. Bisa keinget semua nggak ya? Itu tadi jumlah data yang bisa ditampung otak. Tapi dalam istilah elektronik, kapasitas penyimpanan otak kita sekitar 2.500 terabyte. The National Archive of Britain yang nyimpen lebih dari 900 tahun sejarah aja cuma ngabisin kapasitas 70 terabyte. Mungkin karena itulah otak kita perlu asupan oksigen paling banyak dibanding organ lain, yaitu sekitar 20% dari total oksigen yang masuk aliran darah. Padahal bobot organ ini cuma 2% dari total berat badan kita. Aktivitas normal dan efek gravitasi bikin tulang rawan di pergelangan kaki, lutut, pinggul, punggung, dan leher kita tertekan. Kalau udah tidur semalaman, tulang rawan kita kembali ke kondisi normal. Umumnya, kita akan 1 cm lebih tinggi di pagi hari daripada di malam hari. Makanya, kita biasa melakukan peregangan setelah bangun pagi.